Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia dinilai harus melakukan ritual untuk mengusir segala bentuk kesialan yang menimpanya pada MotoGP musim 2025 ini. Hal itu diungkapkan oleh pengamat MotoGP Manuel Pecino saat siaran bersama Antonio Lopez untuk kanal YouTube pribadinya. Manuel Pecino menyoroti sepak terjang dari murid kebanggaan Valentino Rossi itu yang harus pulang dari MotoGP Malaysia 2025 dengan rasa yang mengganjal. Bagaimana tidak? Bagnaia sejatinya menunjukkan performa yang cukup mumpuni dengan meraih pole position atau start terdepan dalam balapan di sirkuit Sepang itu. Start dari urutan terdepan pun mampu dimanfaatkan dengan baik olehnya tatkala tampil dengan mulus untuk memenangi sesi sprint race atau balapan mini. Akan tetapi tren tersebut sayangnya urung berlanjut saat Francisco Bagnaia melaju dalam sesi balapan utama berdurasi total 20 lap penuh, di mana pembalap berusia 28 tahun tersebut harus menyudahi aksinya lebih dini ketika balapan utama MotoGP Malaysia 2025 tersebut menyisakan 4 putaran terakhir. Hasil ini kian menghadirkan kerugian besar bagi Francisco Bagnaia karena dirinya harus berhenti tatkala berada di zona podium dengan duduk di urutan ketiga. Situasi tersebut kian membuat banyak pihak geleng-geleng kepala setelah ditelisik bahwa penyebabnya adalah kebocoran ban belakang dari motor Pecco Bagnaia. Dengan hasil gagal mendapatkan poin dari sesi balapan utama membuat Francisco Bagnaia harus kembali turun ke peringkat keempat klasemen usai sempat naik ke posisi ketiga. Rekan setim Marc Marquez tersebut memang sedang getol berjuang mengakhiri MotoGP musim ini di peringkat 3 besar setelah mengalami situasi yang sangat sulit. Apa yang dialami Francisco Bagnaia pada balapan utama MotoGP Malaysia kemarin menjadi hal yang menyebalkan untuk Pecino karena aksinya terhenti akibat hal tak terduga. Rasa frustrasi dari juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu ditanggapi dengan nada kelakar oleh Pecino dalam siaran podcastnya. Bagi Manuel Pecino, Francisco Bagnaia harus diruat atau dalam bahasa Indonesia melakukan ritual untuk menghentikan kesialan yang kini sedang terjadi. Kesialan yang menimpa pada MotoGP Malaysia 2025 ini benar-benar sudah di luar perkiraan karena Pecco Bagnaia sendiri sedang berjuang untuk memperebutkan peringkat ketiga. Ban bocor itu sangatlah menyebalkan karena ban kempes saat sedang balapan memang jarang terjadi. Akan tetapi kalau sampai terjadi pada orang yang paling putus asa sekalipun maka itu bisa terjadi pada Francisco Bagnaia di balapan di mana dia sudah unggul. Pecco di posisi kedua dan setelah menang kemarin dia harus pergi ke gereja untuk diberkati, kata Manuel Pecino, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Di sisi lain Francisco Bagnaia menyoroti kontroversi yang terjadi selama berlangsungnya akhir pekan di negeri jiran. Kritik pertama terkait dengan diselenggarakannya balapan di kelas Moto3 setelah kecelakaan besar yang membuat dua kompetitor harus diterbangkan ke rumah sakit dan tidak diketahui kondisinya. Saat lap pengamatan yang dilakukan beberapa saat sebelum lap pemanasan Noah Detwiler tertabrak dengan keras dari belakang oleh Jose Antonio Rueda. Helikopter harus mendarat di tengah lintasan setelah pertolongan pertama selama hampir 1 jam. Tidak ada kabar soal kondisinya keduanya sampai setelah balapan. Selain itu Francisco Bagnaia juga gusar dengan diunggahnya video dokumenter terkait Sepang Clash sehari sebelum seri Grand Prix Malaysia digelar. Bagnaia terseret dalam prahara antara Marc Marquez dan Valentino Rossi dan kebetulan dia menjadi rekan setim rider yang disebut pertama dan murid dari sosok lainnya. Cuplikan dirinya bertepuk tangan di garasi Rossi saat Marquez terjatuh usai ditendang mentornya hadirkan sorotan negatif baginya di media sosial. Makin ironis lagi karena video Sepang Clash dirilis pada tanggal 23 Oktober tersebut tanggal yang sama dengan peringatan meninggalnya Marco Simoncelli di trek yang sama pada 2011. Untungnya saya bukan orang yang harus mengambil keputusan seperti ini. Saya pikir beberapa keputusan dibuat dengan cara yang tidak akan saya lakukan untuk membiarkan para pembalap semuda mereka untuk berlomba 10 lap dengan kondisi itu. Setelah melihat helikopter terbang dengan 2 di antara mereka itu bukan ide bagus. Saya tidak akan pernah memahaminya karena ada pemanasan. Kami tidak perlu melakukan 2 hot lap pengamatan itu untuk melihat apakah semuanya bekerja dengan baik.
Bahkan ide merilis dokumenter kalau kita bisa menyebutnya itu tentang 2015 menurut saya tidak sangat bagus karena tokoh-tokohnya digambarkan dengan cara sedikit menyimpang jadi saya tidak ingin membahasnya tetapi itu tidak pantas apalagi untuk melakukannya pada hari seperti Kamis kemarin peringatan kematian Marco Simoncelli. Mereka memasukkan Andrea Dovizioso yang mengatakan tidak mengingat apa-apa bahkan Ayumu Sasaki yang tidak bisa melakukan apa-apa jadi kasihan mereka, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez kompak menggila bersama sang kakak Marc Marquez pada musim MotoGP 2025 ini, dia pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Menurut Alex Marquez kesuksesan dari Marquez bersaudara adalah hadiah dari kerja keras. Alhasil Marc Marquez dan Alex Marquez bisa segel gelar juara dunia dan runner-up MotoGP musim 2025. Alex Marquez dinobatkan sebagai juara kedua MotoGP musim 2025 ini, di mana pembalap asal Spanyol tersebut mengunci posisi kedua klasemen pembalap MotoGP 2025 setelah tampil apik di seri balapan Malaysia pada tanggal 26 Oktober tahun 2025. Alex Marquez berhasil menyusul kakaknya Marc Marquez yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP musim 2025. Keberhasilan ini pun menciptakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dua saudara menempati posisi dua teratas dalam klasemen akhir MotoGP. Alex Marquez pun mengatakan bahwa keluarga berperan sangat besar dalam kesuksesan besar ini. Bahkan menurutnya keluarga Marquez selalu mendukung impian dirinya dan kakaknya Marc Marquez. Seri balapan MotoGP musim 2025 ini masih menyisakan 2 ronde lagi, di mana selanjutnya para pembalap akan bersaing di Portugal pada 7 sampai tanggal 9 November tahun 2025 dan Valencia pada 14 sampai tanggal 16 November tahun 2025. Ini adalah hadiah atas kerja keras dan yang terpenting atas semangat dan sikap sebuah keluarga kecil yang telah memberikan segalanya agar kedua putra mereka dapat mewujudkan impian mereka. Gairah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang selalu dirasakan keluarga saya, kata Alex Marquez, sebagaimana dikutip dari Crash. Kemajuan yang dibuat Honda pada akhir musim MotoGP 2025 dengan pembalap mereka yaitu Joan Mir dan Luca Marini mengundang sorotan dari Carlo Pernat selaku pengamat. Sejak ditinggal pergi oleh Marc Marquez yang hijrah ke bendera Ducati pada akhir musim 2023 lalu, Honda terus berjuang untuk kembali ke tempat terbaik mereka yang seharusnya. Dipimpin oleh Joan Mir dan didampingi oleh adik Valentino Rossi yaitu Luca Marini sebagai rekan setim, MotoGP 2025 benar-benar telah menghadirkan harapan baru bagi mereka. Raihan podium pun sudah berhasil didapatkan tim berlogo sayap tunggal tersebut bersama Joan Mir setelah berhasil finish di posisi ketiga pada Grand Prix Jepang dan terkini di Grand Prix Malaysia 2025. Adapun untuk Luca Marini, dia menjadi pembalap yang cukup konsisten dengan selalu mampu merampungkan balapan meski memang sempat gagal finish di Grand Prix Jepang 2025 beberapa waktu lalu. Tak ayal performa impresif dari tim Honda setidaknya pada Grand Prix Malaysia 2025 pada akhir pekan kemarin menghadirkan komentar positif dari seorang pengamat MotoGP kawakan yaitu Carlo Pernat. Di mana pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut menilai kini Joan Mir sudah menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang pembalap yang pernah menjadi juara dunia di kelas MotoGP pada musim 2020 lalu. Melalui juara dunia MotoGP musim 2020 tersebut pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut dianggap sangat pantas mendapatkan podium di sirkuit Sepang pada MotoGP Malaysia 2025 akhir pekan kemarin.
Carlo Pernat juga memberikan peringatan kepada tim lain untuk tidak serta-merta meremehkan tim Honda meski mereka hanya bertumpu kepada Joan Mir dan juga Luca Marini di tim pabrikannya. Ancaman masih ada meski tim ini tidak seperti Ducati yang memiliki seorang pembalap sekaliber Marc Marquez atau Yamaha dengan Fabio Quartararo yang memang sangat eksplosif untuk soal single lap. Status sebagai tim konsesi dimanfaatkan dengan baik oleh Honda yang lebih leluasa menjalankan pengembangan mesin motor mereka dibandingkan tim lain. Kini tugas mereka adalah mencari pembalap dengan bakat mumpuni seperti Marc Marquez yang pernah mereka miliki sebelumnya. Joan Mir sudah menemukan jati dirinya, jadi jangan lupa dia tetap seorang juara dunia, lalu podium yang indah dan pantas dia dan Honda dapatkan. Ini menunjukkan bahwa Honda meskipun tidak sefenomenal Ducati dengan Marc Marquez atau Yamaha dengan Fabio Quartararo atau KTM dengan Pedro Acosta, mereka masih memiliki amunisi hebat. Honda juga membuat keputusan yang tepat dengan merekrut Luca Marini yang tahu cara menyetel motor dan Johann Zarco menjalani paruh pertama musim dengan baik lalu sedikit merosot. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, tim sudah bekerja dengan sangat baik bersama direktur teknisi baru Romano Albesiano yang berasal dari Aprilia, bahkan berkat konsesi dan investasi mereka telah berhasil membangun motor yang sangat seimbang. Meski masih ada sedikit tantangan untuk mencapai level tertinggi, tetapi tidak terlalu banyak dan mungkin yang masih kurang adalah memiliki pembalap dengan bakat yang benar-benar fenomenal, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan.